Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan ya teman-teman, bagi yang belum kenal, nama saya Khalifah, salah satu mahasiswa di UINSU Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lebih tepatnya saya jurusan Ekonomi Islam. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menerapkan mengenai potret negara-negara berkembang demi memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Oke, jadi negara-negara di dunia ini dapat digolongkan menjadi negara terbelakang. Jadi negara sedang berkembang dan negara maju, namun menentukan apakah suatu negara adalah negara maju atau berkembang tidak mudah, karena banyak indikasi-indikasi yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara. Kemudian klasifikasi negara. Jadi perubahan besar dalam perekonomian dunia sejak revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 ternyata ini sangat memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri. Industri sangat mendorong negara-negara Eropa untuk mengelilingi atau dengan kemajuan industri mendorong negara-negara Eropa untuk mengelilingi dunia, Asia, Afrika, dan Amerika. Tapi selanjutnya berubah untuk menguasai dan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam secara besar-besaran. Akibat adanya perbedaan kemajuan ekonomi di Eropa dan luar Eropa, ternyata ini sangat menjadi salah satu penyebab munculnya klasifikasi negara ya. Kedua blok ini saling bersaingan sehingga menimbulkan perang dingin, sehingga muncul istilah dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Satu ya, negara dunia pertama. Istilah dunia pertama diperkenalkan pada akhir 1940-an oleh PBB pada masa perang dingin. Amerika Serikat, Inggris, dengan corak ekonomi pasar disebut sebagai negara kapitalis atau blok barat. Negara dunia kedua. Dunia kedua adalah bekas negara-negara sosialis atau blok timur. Ya, sebagian besar wilayahnya itu berada di daerah Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, ada 19 negara komunis. Namun setelah jatuhnya Uni Soviet hanya ada 5 negara yang tersisa, yaitu Tiongkok, Kuba, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga itu berubah dari yang berbasis pada ideologi politik menjadi definisi ekonomi negara. Teori dunia ketiga banyak dikritik karena dinilai mengurangi atau dinilai kurang baik, dan sebagai penggantinya diperkenalkan pula istilah negara maju, negara berkembang, dan negara keterbelakang. Next, negara berkembang. Jadi negara berkembang ini adalah istilah yang digunakan untuk negara dengan tingkat kesejahteraan material yang rendah. Jadi perekonomiannya itu
itu bisa kita katakan masih, kalau dibilang miskin ya tidak, kalau dibilang maju ya tidak, tetapi mencukupi. Itu jika menurut saya. Kita kepada negara maju. Jadi negara maju ini adalah sebagai negara maju atau negara berkembang yang didasarkan pada kriteria tertentu. Yang salah satu kriterianya ini adalah yaitu pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi pendapatan yang tinggi itu bisa membuat mata uang mereka menjadi tinggi. Kemudian yang kedua itu ada tingkat kemiskinan yang rendah. Jadi sebagian penduduk yang tinggal di negara maju ini perekonomian mereka itu tinggi. Ada yang rendah mungkin 1-2, tetapi mayoritas mereka itu tinggi-tinggi begitu. Kemudian yang C, laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Maksudnya ini data yang menunjukkan adanya kecenderungan negara-negara maju mengalami gejala penurunan laju pertumbuhan penduduknya. Kemudian yang keempat itu ada tingkat pendidikan penduduk yang tinggi. Jadi bisa dikatakan pendidikan kalau kita akreditas kemungkinannya. Akreditas pendidikan di negara maju ini sangatlah bagus, sangatlah baik, sangatlah berkualitas sehingga orang yang kalau kita sebutkan itu seperti murid yang jebolan dari negara-negara maju, kalau bahasa kita seperti itulah ya kan, itu mereka itu sangat berkualitas begitu. Kemudian yang kelima itu adanya kemajuan teknologi yang tinggi. Nah, kemajuan teknologi yang tinggi ini juga sangat bagus karena apa? Karena dengan adanya salah satu teknologi yang tinggi, maka dapat dengan mudah memajukan suatu negara. Kemudian yang keenam ada keadaan sosial budaya. Yang ketujuh ada industrialisasi berkembang pesat. Yang mana maksud dari industrialisasi berkembang pesat ini adalah industri di negara-negara maju ini berkembang sangat pesat, berkembangnya sangat pesat, cepat, sehingga banyak penduduk yang tertarik bekerja pada sektor tersebut karena imbalannya lebih baik. Jadi bisa dikatakan di negara-negara maju ini, jika kita bekerja di negara tersebut, maka upahnya itu akan sangat besar, akan sangat naik. Sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Jika kita tinggal di negara berkembang, maka kebutuhan kita itu akan terpenuhi. Bahkan pun bisa lebih dari pendapatan yang kita dapatkan tadi. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada seluruh penonton yang menonton video ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf karena saya tidak sempurna. Kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Baik, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari potret negara-negara berkembang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.